Oke. Ya ini yang absen dulu LG dulu ya, nanti tolong ingatkan waktunya kalau sudah kira-kira 20 menit saya buka absen, kalau teman-teman LG sudah absen, nanti semua nanti kita buka absennya untuk yang PJJ gitu ya. Baiklah kita bisa mulai kuliah hari ini. Di hari ini yaitu pada materi yang berikutnya berjudul pendengaran dan persepsi auditori atau bagaimana telinga kita itu merespon ketika ada suara yang masuk gitu ya. Kita bagi kuliahnya dalam beberapa bisa jalan ini. Wow, gimana ya ini ya? Macet. Saya udah ngerti. Oke. Nah, ada yang macet. Nah, baiklah. Saya mulai lagi ya. Jadi persepsi tentang pendengaran, bab 3 adalah pendengaran dan persepsi tentang auditori. Jadi materi ini kita bagi dalam beberapa bagian saja. Yang pertama adalah pendengaran pada manusia, kemudian persepsi tentang suara itu bagaimana, kemudian tentang audio masking. Kenapa ini kok ada beberapa ini? Karena pada dasarnya telinga kita ini berbeda-beda, tetapi secara keseluruhan ada sifat yang mendekati sama, khususnya bagaimana dia merespon terhadap suatu frekuensi yang berbeda, gitu ya. Jadi kita mulai dari yang pertama tentang pendengaran manusia. Di sini kita akan mencoba membicarakan bagaimana kita ini mendengar, atau bagaimana Anda itu bisa mendengarkan sesuatu, dan yang kedua tentang koklea nanti. Yang pertama adalah bagaimana Anda ini bisa mendengar. Nah, tentunya ketika kita ini akan bisa mendengarkan suatu suara, maksudnya suara yang melewati udara ya, bukan yang di headset dan sebagainya. Suara-suara ketika saya berbicara, Anda mendengarkan melalui speaker dan sebagainya. Dari speaker ke telinga Anda atau dari suara saya ke telinga Anda, dari sumber teman Anda, mulut teman Anda ke telinga Anda. Yang pertama bahwa ada suara ini sudah mengenai atau sinyal suara yang terjadi itu sudah membentur bagian dari telinga kita, sehingga terdeteksi oleh telinga. Kan ada benturan sinyal akustik tadi pada telinga kita, maka adanya suara yang masuk. Nah, kemudian adanya benturan itu, kemudian karena suara itu juga menimbulkan tekanan pada udara, maka nanti tekanan itu disalurkan, perubahan tekanan misalnya. Jadi ketika saya berbicara mengucapkan kata-kata yang berbeda sekarang ini, di dalam udara itu akan muncul suatu bentuk perubahan tekanan pada udara itu. Nah, perubahan tekanan ini kemudian dirambatkan ke dalam telinga kita. Jadi perubahan tekanan udara tadi berupa menimbulkan suatu fluktuasi, ya, fluktuasi naik turunnya nilai yang mana ditangkap oleh otak kita, dipahami. Oh, ini ternyata adalah getaran-getaran yang merupakan suatu ucapan. Atau mungkin getaran-getaran yang sebenarnya suatu nada tunggal. Tit, gitu. Atau suara musik atau suara yang lain-lainnya, gitu ya. Nah, jadi pada prinsipnya perubahan tekanan udara itu akan diterjemahkan. Ini suara apa sih? Oh, kalau gerebek-gerebek aja suara angin, gitu. Dan seterusnya. Gitu. Nah, tadi ketika sinyal itu membentur di bagian daun telinga, masuk ke sini, ke eksternal auditory canal, ini, kemudian mengenai membran telinga. Ini lapisan tipis atau membran ini yang bergetar ketika ada perubahan tekanan tadi. Kemudian disalurkan di bagian dalam dan selanjutnya ditangkap
oleh saraf-saraf kita dan diterjemahkan terjadi apa itu? Apakah suara orang bicara atau mungkin suara yang lain, gitu ya. Nah, yang pertama tadi apa? Pina. Pina itu bagian telinga yang terluar. Anda mengenal sebagai daun telinga. Tujuannya bagiannya adalah kerjanya menangkap sinyal yang masuk. Jadi seperti antena gitu, reflektor dia. Kemudian arah suara ini menentukan arah suara ini dari mana datangnya suara itu ditentukan. Dari mana? Bagaimana suara-suara terjadi pada gelombang suara itu membentur pina. Jadi yang menentukan posisi sumber suara, nah, ketika kita memprediksi, kita memperkirakan teman kita ada di mana, itu adalah bagian tugas dari pina. Jadi tugas dari daun telinga adalah termasuk menentukan posisi arah dari sumber suara tersebut. Jadi kalau sampai ngomong dari samping atau dari depan, maka daun telinga itu sudah mendeteksi, oh teman saya itu ngomong dari depan, dari arah sana, dari arah samping, dari arah kiri, dan seterusnya. Ini ya. Baiklah, kita lanjutkan. Kemudian di dalamnya ada macam-macam, dan seterusnya, ini saya lewati saja. Nah, bagaimana persepsi tentang suara? Suara itu bisa berasal dari suatu bentuk getaran. Karena suara itu termasuk gelombang mekanik. Jadi adanya getaran pada batang ini atau garpu tala ini akan menimbulkan perubahan-perubahan kepadatan atau kerapatan di udara di sekitarnya. Yang kita kenal sebagai bentuk kompresi dan refraksi. Refraction. Jadi kompresi berupa tekanan dan refraksi berupa pelenturan. Rapat renggang ini memiliki pola yang nantinya menentukan frekuensi dari sinyal yang dihasilkan, gitu ya. Nah, atau kompresi dekompresi di sekitar udara ini. Ya, paham ya? Nah, kemudian perubahan-perubahan ini akan merambat kemana saja, termasuk ke telinga Anda. Nah, berikutnya kita bicarakan tentang pendengaran. Anda tahu bahwa kemampuan telinga manusia secara umum mampu mendengarkan suara dari frekuensi yang paling rendah adalah 20 Hz, yang paling tinggi berapa? 20.000 Hz. Nah, ternyata kita ini berbeda, kemampuan kita ini mungkin ada yang satu dengan yang lain tidak sama, tetapi secara umum nilainya adalah antara 20 Hz sampai 20 kHz. Daerah sonik, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan makhluk yang lain? Gajah misalnya. Gajah ini rentangnya 7 Hz, tidak setajam kita. Lebih tajam. Pada suara rendah dia 7 Hz bisa. Sampai dengan 14 sampai 16 kHz. Rupanya gajah ini tidak setajam manusia kalau mendengarkan suara nada tinggi. Jadi gajah tidak bisa dengerin musik metal. Nah, kalau kucing ini tajam sekali. Dari 55 Hz sampai 75 kHz. Makanya kucing ini juga sangat peka pendengarannya ketika ada semacam ultrasonik atau yang lain. Kucing pada bunyi cicit-cicit tikus yang frekuensi tinggi itu, wah dia tajam banget telinganya. Kemudian anjing, kelelawar. Nah, kelelawar ini yang paling rentangnya paling tinggi, antara 1 Hz sampai dengan 1 kHz sampai dengan 100 kHz. Jadi kelelawar ini daerah ultrasonik. Itu kalau di udara. Bagaimana dengan binatang laut? Nah, binatang laut ternyata iwan paus dan lumba-lumba itu lebih hebat. Dari 50 Hz sampai 160 kHz. Jadi sebetulnya yang mengeluarkan sonar yang handal itu ya binatang laut, lumba-lumba dan paus itu. Ya mampu berkomunikasi dengan teman-temannya menggunakan suaranya. Bahkan dengan suara ultrasonik yang tidak terdengar oleh manusia, dia mampu berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi sonarnya lumayan canggih, iwan paus itu.
Nah, kalau kelelawar itu juga bisa. Anda kan lihat kelelawar itu kalau matanya tidak terlalu tajam, tapi dia bisa mendeteksi benda-benda di malam hari karena dia menggunakan ultrasonik juga, ya, menggunakan sonar juga ya. Oke, lanjut ya. Nah, mumpung belum lupa teman-teman yang ini saya bukakan absennya. Saya bukakan absennya untuk yang kelas PJJ. Oke, PJJ buka absennya. Nah, tuh, keliru. Nggak bisa nih. Sorry. Absensi kuliah. Sekarang PJJ saya buka. Ya, oke. Nah, baiklah kita lanjutkan. Nah, kemudian, nah ini, sementara level suara. Level suara seringkali dijelaskan sebagai sound intensity level atau sound pressure level. Keduanya ini mirip sekali, cuman bedanya adalah satunya basisnya intensitas, satunya basisnya adalah pressure ya. Nah, sama-sama dalam satuan dB. Ini contohnya. Jadi ada ekivalensinya. Nah, ini ambang pendengaran manusia itu dikatakan 0 dB. Nah, kalau dalam satuan intensitas dikatakan 1 picowatt per meter kuadrat, meter persegi ya. Kemudian dalam pressure amplitude satuannya adalah 20 mikropascal. Daerah yang hutan yang sangat sepi itu, sepi nyenyet gitu ya, yang sangat sepi sunyi sepi hutan itu kira-kira 10 dB suaranya yang ada. Ya ada suaranya tapi sangat membuat merinding gitu ya. Sound intensity sekitar 10 picowatt per meter kuadrat ya. Kemudian pressure-nya sekitar 60 mikropascal. Nah, kemudian daerah-daerah lainnya, misalnya ketika Anda di library atau di perpustakaan ya sekitar 40 dB. Perpustakaan itu biarpun diam, enggak boleh ngomong, tapi bukan berarti di situ sunyi senyap, enggak. Tapi suasananya masih nyaman. 40 dB itu seperti tidak ada orang ngomong di sekitar Anda. Tapi suasananya masih ada suara-suara yang masuk telinga dan terasa nyaman. Gitu. Kemudian floor fan, jadi kipas yang di standing itu sekitar 50 dB. Ketika kita berbicara itu 60 dB ya. Nah, makanya kalau Anda punya alat ukur berupa SPL meter, di handphone itu ada aplikasi SPL meter, pakai aja. Orang ngomong itu berapa dB sih? Kemudian kalau kita menyalakan mobil, di dalam mobil yang gereng itu, mobil yang agak lama-lama itu sekitar 70 dB. Yang Cherry atau yang Avanza, lain-lain itu sekitar 70 dB, agak keras gitu ya. Xenia dan lain-lain agak keras. Apalagi diesel lebih keras lagi ya. Nah, itu sekitar 70 dB ya, kurang lebih segitu. Makanya kalau pengen nyaman apa ya dikasih suara lain, kasih musik biar tidak kedengaran. Sementara vacuum cleaner, blower, gergaji, mesin gergaji dan lain-lainnya jauh lebih tinggi lagi, apalagi pesawat jet yang sedang take off dan berangkat itu 130 dB. Makanya kenapa pegawai-pegawai di bandara itu yang ngurusi pesawat itu ya, yang ngarah-ngarahkan itu telinganya masih ditutupi. Kalau udah ditutupi gampang jebol nanti kasihan sakit. Ya. Gitu. Nah, ekivalen katakanlah 40 dB itu akan ekivalen dengan berapa picowatt? Nah, 40 dB itu akan ekivalen dengan 10.000 picowatt per meter persegi, itu ya. Itu nanti cara hitungnya ada lagi itu. Mungkin ada pertanyaan? Belum ya? Ya.
Nah, ntar saya break dulu, ntar. Duh, sopur ya. Baiklah, kita lanjutkan materinya. Kita berbicara tentang level suara yang bersifat relatif atau sound intensity level. Nah, caranya ngukur gimana? Sound intensity level itu ya intensitas yang ada dibandingkan dengan intensitas referensi. Dalam hal ini, intensitas referensi itulah sekitar 20 mikropascal tadi. Kalau tekanan, kalau intensitas ya 1 picowatt per meter persegi ya. Dan biasanya digunakan sebagai referensinya adalah di daerah 1000 Hz, gitu kan. Kalau levelnya untuk threshold of hearing di dalam intensitas berapa? Ya 1 picowatt per meter persegi seperti tabel tadi. Jadi kalau sound pressure level atau SPL, sound pressure level acuannya tadi P0-nya nih, SPL sebenarnya 20 log P per P0, P0-nya 20 mikropascal. Ini di mana ini dikatakan sebagai threshold of hearing atau ambang batas pendengaran dalam ukuran bukan dB tapi ukuran 20 mikropascal. Itu kalau dalam dB ya 0 dB ya kan? Oke, paham ya? Jadi ada dB, ada pascal, ada juga mikrowatt, gitu kan? Nggak usah bingung karena biasanya yang dipakai adalah dB atau desibel, di mana desibel itu adalah suatu bentuk perbandingan, ya kan? Nah, bisa dari perbandingan pressure atau dari perbandingan intensitas, ya. Nah, sekarang kita coba sebuah motor misalnya yang menimbulkan suara, mesin ya, mesin dengan menimbulkan suara itu diketahui levelnya adalah 80 dB. Nah, ada satu mesin. Kemudian kita juga punya 2 mesin yang masing-masing, nah, satu mesin itu 40 dB. Mesin kedua juga 40 dB. Nah, kira-kira 2 mesin yang 40 dB tadi, kalau digandengkan atau didekatkan, seakan-akan dijumlahkan suaranya ya, kira-kira terasa sekeras yang satu motor dengan level 80 dB apa enggak? Kalau dalam jumlah linear ya 40 tambah 40 gitu kan, dapatnya 80. Ternyata enggak sama. Di dalam hitungan ini ya tidak berlaku seperti itu. Jadi ada suatu perubahan di mana dari 40 dikonversikan dulu. Konversikan dulu, kemudian ternyata dijumlah, baru dikonversikan dulu dalam bentuk pascal atau yang lainnya, atau dalam bentuk intensitas tadi dijumlahkan,
kemudian dikembali lagi di logaritmik. Nah, ketemunya ternyata 43 dB. Gimana kok terjadi? Ini, kok bisa gitu? Nah, dalam kasus dua buah motor yang masing-masing 40 dB ini, ya, maka dia Anda lihat di dalam tabel itu akan ekivalen dengan 10.000 pikowatt per meter persegi. Nah, di 40 dB mana? Nah, ini seperti library ini kan. 40 dB ini akan ekivalen dengan 10.000 pikowatt per meter persegi. Kalau sebanyak 2 ya 2 kali 10.000 atau 20.000. 20.000 nanti dikembalikan lognya. 2 kalinya ya 2 kali 10.000 tadi, jadi 20.000 pikowatt per meter persegi. Kalau kita kembalikan dalam satuan dB ya di logaritmakan 10 log 20.000 sama dengan 43. Kok bisa Pak? Ya silakan dilihat dulu pakai kalkulator, Anda juga boleh ya. Log basis 10 tentunya ya. Log dari 100 itu adalah 2, log dari 1000 itu adalah 3, log dari 10.000 adalah 4. Log dari 10 berapa? 1, log dari 1 berapa? 0 gitu kan. Kalau kurang dari 1 artinya setengah dan seterusnya, maka itu lognya ketemunya negatif. Log dari nilai ben, Pak? Tidak ada. Log itu hanya untuk plus saja. Tuh. Oke, silakan dilihat, silakan dipoto dan sebagainya, diamati ini. Nah, nanti dicocokkan dengan tabel tadi. Nyambung apa belum? Gitu. Baiklah, lanjut ya. Hari ini kuliahnya cepat kok, jangan khawatir. Nah, kita selanjutnya ada persepsi loudness sebagai fungsi frekuensi. Loudness artinya ada persepsi ketajaman atau frekuensi kekerasan suatu suara. Biasanya ditampilkan satu pun satuannya, PHUNE, pun. Kita amati suara yang dimainkan 50 dB. Dibandingkan dengan suara yang dimainkan dengan tekanan 70 dB. Kira-kira keras mana? Jika frekuensi kerjanya sama, maka yang 70 dB lebih keras dibandingkan 50 dB kan. Nah, sekarang ketika frekuensinya beda, misalnya frekuensinya sama-sama 1000 Hz, maka dimainkan 50 dB dan 70 dB akan terasa keras yang 70 dB. Sama, 50 Hz, satunya 70 dB, satunya 70 dB, maka keduanya akan terasa sama. Sama-sama 1000 Hz, sumber suara 1, 1000 Hz, dia dimainkan dengan tekanan intensitas 70 dB. Sumber suara 2, sama 1000 Hz dengan 70 dB, maka hasilnya gimana? Ya sama kerasnya. Tetapi ketika kita punya nada berbeda, ya, satunya 1000 Hz, satunya 16.000 Hz, sama-sama 70 dB, apa yang terjadi? Akan memberikan tekanan pada telinga yang berbeda. Sehingga frekuensi-frekuensi itu cenderung memiliki karakteristik berbeda-beda. Frekuensi 50 Hz, frekuensi 100 Hz, frekuensi 1000 Hz, dan lebih tinggi, itu masing-masing beda karakternya. Nah, dikatakan dalam satuan pun tadi, grafiknya seperti ini. Nah, jadi kalau frekuensinya 1000 Hz dan frekuensi 100 Hz, 1000 Hz, 10.000 Hz beda perilakunya, ya. Levelnya beda. Nah, ini untuk ini yang paling bawah dikatakan sebagai threshold, di mana nilai punnya ini yang 0. Ini yang merah paling bawah, saya geret ini. Nah, dia begini pengertiannya. Artinya apa Pak ini? Artinya adalah ketika suara itu frekuensinya 100 Hz dengan level pressure level sekitar 24 dB, maka dia akan terasa di telinga kita seperti halnya sinyal dengan frekuensi 1000 Hz dengan level tekanan hampir 0 dB.
Ini gimana Pak? Ini artinya 2.000, 3.000, 4.000. Antara 2.000, 3.000, 4.000 dan 5.000 ini, sorry 2.000, 3.000, 4.000 ini sangat sensitif. Sehingga dengan level yang sangat rendah pun bisa didengar oleh telinga manusia. Nah, sekarang kalau 20 gini, frekuensi 1000 Hz pada sekitar 45 dB, frekuensi 100 Hz pada sekitar tekanan SPL sebesar 45 dB, maka dia akan terasa sama dengan frekuensi 1000 Hz dengan SPL 20 dB. Itu. Jadi padahal yang 100 Hz dengan 45 dB, sementara dia akan terasa terdengar sama tekanannya dengan suatu sinyal 1000 Hz yang frekuensinya, yang tekanannya adalah 20 dB. Aneh kan? Nah, makanya kenapa vokal manusia itu dari sini. Ini dari sini. 300 sampai ini. Jadi ketika kita bicara ini, makanya telinga kita sensitif karena di dalamnya masih banyak level-level yang tajam ini. Itu ya. Oke, lanjut ya. Ini namanya pun ini. Nah, contohnya adalah ini. Nanti silakan beli. Nah, kemudian kita coba lihat peta kontur dari telinga. Pendengaran. Ambang pendengar. Dan itu yang mana? Yang audible ring ini, yang biru. Yang biru itu ambang pendengaran. Sementara kalau Anda mendengarkan musik itu dari sini, yang biru muda ini. Nah, sementara ucapan manusia yang putih ini. Sehingga rentang ucapan sinyal bicara itu tidak akan melebihi dari rentang musik atau rentang batas ambang pendengaran kita. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau pendengaranmu normal, temanmu ngomong mesti akan kedengaran. Bah dia ngomong gitu ataupun ngomong yang menjerit-jerit akan terdengar oleh telingamu. Karena telinga kita ini memiliki kemampuan ringnya ini, audible ring ini, ya. Oke. Lanjut ya. Nah, yang terakhir. Nah, ini kalau yang terakhir itu senang biar Mas. Kuliah kita tentang auditory masking atau audio masking. Audio masking ini sebetulnya adalah hilangnya suatu pendengaran atau bukan pendengaran, perubahan level threshold of hearing terhadap suatu nada karena adanya nada yang lain. Atau dengan bahasa lebih mudah, suara yang biasanya terdengar itu menjadi tidak terdengar seakan-akan. Nah, suara yang biasanya terdengar seakan-akan menjadi tidak terdengar karena kalah oleh sumber suara yang lain. Itu. Jadi masking itu yang menutupi suara yang satu, menutupi suara yang lainnya. Sama saja ketika Anda ngomong dengan suara nada gaya biasa orang Jawa Tengah, sebelah sampai ngomong dengan gaya Surabayaan, wah gitu, akhirnya tidak kedengaran suara yang teman saya tadi tenggelam tadi loh ya. Nah, suara yang tenggelam tidak terdengar, tertutup oleh suara yang lebih kencang, itu terkena masking namanya. Apakah hanya terjadi pada daerah frekuensi sama? Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ketika frekuensinya itu berbeda, asalkan masih berdekatan, itu bisa terjadi masking, ya. Yang termasking itu sehingga telinga itu kan otomatis dia tidak akan mau menangkap semua sinyal masuk. Kalau sinyal terlalu kuat akan thresholdnya dinaikkan sama dia. Ambang pendengar itu dinaikkan levelnya sehingga tidak terasa sakit. Jadi naiknya level ambang pendengaran karena berbagai macam suara yang masuk ini akan menimbulkan masking pada suara-suara yang lemah. Sama aja, mobil Anda kan gereng, gitu kan, tidak nyaman kan? Anda muter musik yang keras, nah akhirnya di dalam mobil yang terdengar suara musiknya, itu Anda juga melakukan masking terhadap suara noise dari mobil Anda, itu, ya, paham ya? Audio masking. Nah, ini saya minta Anda saya beri tugas ini mengerjakan ini. Nah, silakan dari berbagai macam sumber dicari. Pertama, berikan penjelasan tentang proses perambatan gelombang suara. Kemudian, mengapa gelombang suara memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua, gelombang suara masuk dalam kategori gelombang longitudinal. Berikan penjelasan dan ciri dari gelombang longitudinal tersebut. Yang ketiga, berapa kecepatan perambatan suara pada udara. Kemudian pada air tawar berapa.
pada teli media air laut berapa kecepatannya? Mungkin ada yang tahu, silahkan. Ini tolong dijawab, balap-balapan nanti dikumpulkan ke saya pakai WA. Nah, ditulis tangan boleh, diketik. Tapi tulis tangan aja, enggak boleh diketik ya. Tulis tangan, foto, kirimkan WA ke saya cepet-cepetan. Kemudian 4 adalah Anda menjelaskan bagaimana mekanisme pendengaran. Nomor 5 adalah mekanisme maju dan mundurnya eardrum dibuat oleh apa? Nomor 6 adalah apa yang Anda tahu tentang intensitas suara. Dan nomor 7 adalah mengapa proses penggabungan suara tidak dapat dilakukan secara linier. Yang 8 adalah ketika suatu nada tunggal mengalami masking, apa yang sebenarnya terjadi. Nah, 8 pertanyaan ini silakan dikerjakan, kasih nama NRP, kirimkan ke saya. Bisa pakai WA ya, itu. Untuk batasnya kapan ya Pak? Besok. Oh, besok, baik Pak. Ya, besok pagi batasnya ya. Atau besok sore, kasihan dulu pagi ya. Batasnya besok sore atau jam kuliah yang di jam yang sama ya Mas ya. Oh, berarti besok sore jam 8. 20.10. Oh, jam 8 ya. Silakan ini difoto dulu, nanti sebentar lagi hilang, bingung nanti ya. Silakan di print screenshot dulu teman-teman. Karena kalau saya close nanti hilang ini gambarnya, tugasnya. Sekarang kan banyak chat GPT. Nah, silakan dicari dari situ juga boleh, apa. Tapi ditulis tangan supaya saya ingin lihat tulisannya bagus apa jelek gitu ya. Iya. Untuk kertasnya apakah bebas atau mungkin ada kertas khusus? Ya bebas, yang penting bukan kertas koran. Ya. Oke. Kalau kertas koran kan tidak kelihatan. Atau jangan kertas hitam. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Bebas saja, mau folio, bergaris, polos, tidak apa-apa. Yang penting hitam, terang itu ya. Kalau kertasnya hitam ya tulisannya putih gitu aja ya. Oke, sudah di screenshot semuanya, sudah dipoto? Sudah Pak. Nah ya, saya close ya. Kalau sudah, kuliahnya cukup sekian saja. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.